Ih, aku udah nyobain loh gitu. Nih akhirnya gue nyobain nih bestiku. Kayak rasanya pengen ini cerita ke teman-teman gitu ya. Kayak ini gue tahu nih rasanya sekarang. Iya, ke teman-teman aku yang udah pernah gitu. Terus udahlah setelah di jam 3 aku bangunin dia kan, kata aku, ayo mau lagi gak? Di situ aku yang kegilaan Kak, kayak ayo mau lagi gak? Katanya mau jam 3, sekarang udah jam 3 loh, aku bilang gitu. Terus dia tuh bangun, ayo bentar, tapi kayak aku udah sekali, berarti ya udah aku udah tahu caranya tuh kayak gini gitu. Walaupun masih agak ada yang salah dikit, kata dia jangan kayak gitu gitu. Nah kataku, gimana caranya, emang bisa? Kataku gitu kan, sakit dong kan lantai. Terus kata dia, bisa kok kamunya. Jadi kalian kesibukannya apa nih? Aku kesibukannya untuk saat ini masih sibuk nyari kerja sih Kak. Cari-cari kerja ya. Zaman sekarang agak susah sih Say cari kerja. Tapi kamu dalam bidang apa nih sukanya? Aku manajemen gitu. Oh manajemen, Iya. Oke. Jadi kita punya salah satu cerita dari Kak Lia ini, di mana Kak Lia ini sebelumnya adalah bukan sebelumnya ya, cuma kan namanya cewek pasti ada momen-momen menjadi wanita rapet gitu lah ya. Boleh ngomong nggak? Masih ting-ting, dan sekarang mau ceritain gimana terjadinya bisa sampai akhirnya bisa pecah telur. Akhirnya bisa pecah telur itu dulu gimana ceritanya? Karena temen itu tadi ya? Iya. Boleh diceritain dulu sama ketemu temannya dari mana, bisa diajak akhirnya tuh bagaimana? Jadi kita ini tuh udah kenal dari SMP Kak. Nah jadi satu circle ini tuh ada 8 orang yang dimana isinya 5 orang cowok dan 3 orang tuh cewek. Oh berarti temen SMA? SMP Kak. SMP, sorry. Iya. Berarti emang dari SMP tuh kalian deket gitu lah ya? Iya, udah satu circle gitu. Nah, kita merencanakan untuk liburan ke salah satu kota yang masih di Jawa Barat. Terus akhirnya tuh kita semua setuju. Nah, kita udah nentuin tanggalnya tanggal sekian. Dan kita cewek-cewek tuh nanya dulu nanti di sana mau kemana dan penginapan itu mau di mana. Akhirnya si cowok-cowok bilang ini udah kita urus semuanya, destinasinya mau kemana dan untuk penginapannya pun udah kita urus katanya gitu. Jadi kalian cewek-ceweknya nggak usah patungan. Oke, setelah itu kita cewek-ceweknya nanya nama hotelnya tuh apa, katanya gitu kan. Terus kata cowok-cowoknya teh bukan di hotel, tapi kita sewa apartemen, katanya gitu. Nah, kita tuh cewek-ceweknya nanya nama apartemennya apa, karena kita sebagai cewek juga kan harus tahu ya Kak, kita tujuannya mau kemana gitu kan. Iya, betul. Terus akhirnya si cowok-cowok bilang, udah ada, nanti kita langsung ke tempatnya aja. Nah udah nih, kita selama di perjalanan nggak ngomongin hal seperti itu, kita kayak langsung kayak excited, nanti kita di sana foto-foto gini yuk, mainnya di sini kayak gini yuk, gitu yuk, kayak gitu. Nah setelah sampai di apartemennya ini, kan dia di parkiran ya. Nah pas udah di parkiran, kita cewek-cewek mau turun dari mobil tuh, cuma kata si cowok katanya nggak usah ikut, tunggu di sini aja, kita mau ketemu orangnya. Nah yaudah dong, kayak kita bertanya-tanya ceweknya, kok nggak di lobi sih, kenapa di parkiran gitu. Terus kata si cowok tuh gini, dia, iya tunggu di sini sebentar ya, katanya gitu. Kita kesana dulu, kesana tuh dekat pintu masuk lewat parkiran gitu Kak. Terus udah gitu setelah 10 menitan cowok-cowok datang lagi katanya, boleh gak minta KTP kalian katanya, soalnya ini satu orang satu identitas. Terus di situ aku bilang, gue belum bikin KTP, adanya kartu pelajar gimana. Terus akhirnya si cowok ini bilang, yang obses ke aku tuh bilang, katanya nggak apa-apa kartu pelajar aja, katanya gitu. Udahlah, setelah identitas kita dikumpulkan, akhirnya si cowok tuh manggil kita lagi, katanya ayo masuk gitu. Udah setelah kita semua masuk, kita tuh diantar sama orang itu Kak, nggak tahu siapa. Terus selama di perjalanan tuh aku nanya ke 3 teman cewek aku, yang 2 orang tuh emang udah sering gitu kan, sering staycation lewat orang dalam gitu. Nggak tahu orang dalam atau bukan. Nah akhirnya aku tuh nanya kayak, ini bener gak sih kita nggak ditipukan gitu-gitulah. Terus katanya enggak kok, aman. Udahlah akhirnya kita tuh mesan 2 kamar, cuma satu kamarnya itu ada 2 kamar, jadi double kamar gitu. Oh iya, apa sih, kayak connect room gitu lah ya? Iya kayak gitu. Nah setelah kita udah di kamar, kita kan kayak nonton Netflix dulu nih berempat. Awalnya aku masih bareng-bareng nih berempat sama teman aku, sama cowoknya teman aku juga. Nah di situ tuh si cowok yang obses ke aku ini tuh bilang ke aku gini, main yuk katanya gitu. Terus aku bilang kan, main apa? Kata dia main itu. Aku bilang kan, gak mau takut. Aku situ tuh langsung kayak connect ke, main kuda-kudaan nih gitu. Kuda-kudaan? Iya. Terus udah gitu kata si cowoknya,
iya ayo sekali aja katanya gitu kan. Awalnya aku tuh nolak karena ada teman aku juga kan, walaupun ya dia juga gitu. Cuma aku bilang gini, kalau kadal aja nggak apa-apa, cuma jangan sampai masuk, jangan sampai loss gitu. Terus kata dia, iya enggak kok, katanya kadal dulu aja katanya. Udahlah, akhirnya di situ tuh kita emang Netflix and chill, kita awalnya emang kadal dulu di situ. Nah nggak lama si cowok ini tuh masuk ke kamar, terus temen aku yang berdua juga masuk ke kamar kan. Nah aku sendirian di situ. Terus si cowok yang obses ke aku ini tuh dia bilang ke aku, sini ayo masuk ke kamar, ngapain sendirian di situ katanya gitu. Aku bilang nggak mau, aku mau nonton dulu. Nah akhirnya si cowok itu langsung nutup pintu lagi kan. Terus aku selang 10-15 menit dari si cowok manggil, aku langsung manggil teman aku lagi yang di kamar. Aku bilang, keluar dong temenin nonton. Akhirnya mereka berdua keluar tuh, si cowok sama si ceweknya. Udah keluar sekitar jam 1 malam, aku tuh bilang gini, kalian gak ngantuk? Kata aku gitu kan. Enggak, kenapa emang mau ke kamar katanya. Aku bilang, kalian kalau mau ke kamar gak apa-apa, ke kamar aja, kata aku gitu. Karena aku tahu jam-jam segitu kan emang jam rawan ya kak, buat kayak gitu. Buat tempur ya. Tapi sorry, kalau kan kalian berlima, cowoknya berlima, ceweknya bertiga, ya kan? Yang ada yang pacaran itu? Ada. Yang pacaran berarti 2 teman kamu nih? Iya, yang 2 teman aku itu. Oke, berarti sisa cowoknya 3 nih. Nah, yang 1 suka sama kamu. Iya. Yang 2 ini dia mah normal-normal aja. Normal aja ya, Iya. nggak ada yang kayak macam-macam gitu, nggak ada. Makanya dia pisah kamar sama kita gitu. Oh, oke. Emang udah direncanain untuk gimana caranya supaya kalian satu kamar gitu Iya, jatuhnya ya. Nah, terus akhirnya aku kan nanya ke mereka ngantuk gitu. Terus akhirnya mereka masuk ke kamar, dia bilang, "Yaudah kita duluan ke kamar," katanya gitu. Yaudahlah mereka duluan ke kamar. Nggak lama mereka udah di kamar tuh aku ngerasa takut was-was gitu, takut hantu apalah gitu. Akhirnya aku masuk nih ke kamar yang sama cowok obses ke aku, karena aku mau tidur di mana lagi kak. Dia suka sama kamu tuh ya. Iya, terus akhirnya pas aku masuk ke kamar emang lampu tuh udah masih terang, cuma dianya udah naked gitu. Nah akhirnya aku nanya, lo ngapain kok naked, kata aku gitu kan, abis ngapain. Terus dia ngomong gini, ayo main yuk katanya gitu. Oh ya kak, jadi si cowok yang obses ke aku ini tuh dia emang udah nggak tahan ke akunya tuh udah berbulan-bulan gitu. Emang suka sama kamu, tapi kamunya nggak suka. Aku ya belum ada rasa gitu ke dia, belum nyukain dia balik. Kebetulan aku tuh setiap nongkrong sama dia kan pakai crop top yang ketat, hot pants ataupun rok pendek. Jadi dia bilang ke aku tuh udah lama nahan katanya gitu.